Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Alhamdulillah ya Rabb bi ni'matik tatimmus shalihat asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma atakumur rasul wa khudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunta wa atmi'is sayyi'atal hasanata tamuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Hadirin jamaah salat zuhur Masjid Al-Hidayah, para pencinta saum, pencinta Quran, pencinta Ramadan, insyaallah orang-orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kembali Obay Subari bersama-sama para jamaah di siang yang penuh dengan keberkahan ini mengisi kegiatan rangkaian Ramadan dengan agenda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu majelis ilmu ya. Judul hari ini adalah menuai pahala yang membentuk karakter ya. Ramadan itu syahru hasadi zuru ya. Hari dimana menuai mengambil pahala ya. Memanen ya. Rajab bulan menanam, Sya'ban bulan menyiram, memupuk, dan Ramadan bulan memanen pahala. Nah, begitu ya kata Rasulullah. Namun pertanyaannya adalah apakah hanya sekedar ingin memperoleh pahala yang tak terhingga itu ya. Yang sunnah saja nilainya menjadi wajib ya. Apalagi yang wajib sampai 70 kali lipat di Allah Subhanahu wa taala. Berbagi takjil, target-target tilawah Quran, taraweh yang 8, 20, 36 dengan witir dari 3 sampai 11, extraordinary Ramadan ya. Itulah kita sedang menuai amal dengan pahala yang tak terhingga. Bahkan kullu hasanatin bi asyri amsalha hatta sabi mi'ati di'fin illa siyam as-sawmu li wa ana ajzi bihi. Begitu kata Allah dalam sebuah hadis qudsinya. Semua kebaikan itu standar minimum pahalanya 10 kali sampai 700 kali lipat, kecuali saum. As-sawmu li, puasa itu milik aku, wa ana ajzi bihi, dan aku yang akan memberikan berapa pahalanya ya. Makanya setiap berbuka kita menyerahkan kembali milik Allah lewat kalimat Allahumma lakasumtu ya. Ini Masya Allah, sampai Ibn Hajar al-Asqalani mengatakan bahwa ibadah saum itu ibadah yang dinisbatkan kepada diri Allah Subhanahu wa taala ya. Masya Allah ya. Jadi ini kalau bicara pahala di bulan Ramadan, kita menjadi orang terkaya, lebih kaya, lebih luas, lebih agung daripada dunia dan isinya, insyaallah ta'ala ya. Kita akan kembali melihat dari sisi ayat tentang agenda Ramadan 1 bulan ini ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, yang amanunya digaris bawahi ya. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ya. Ada 3 yang digaris bawahi, kalimat amanu, alaikumusiyam, dan tattaqun ya.
ini amanu, ya. Iman itu ya ayyuhalladzina amanu, iman itu gagasan atau ide besarnya. Jadi kalau orang sudah beriman, pandangannya sudah bukan begini lagi, tapi sudah begini. Orang beriman itu apapun yang datang dari Allah dan Rasul itu sudah tidak lagi ruang dalam pikirannya bertanya kenapa atau beralasan, tidak ada, karena pandangannya sudah seperti ini. Orang beriman itu datang berita dalam Al-Quran bahwa nabinya mengadakan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sampai Sidratul Muntaha naik. Percaya nggak? Percaya? Itulah iman. Jadi iman tuh nggak ada lagi sekat untuk mengimani apa yang terjadi 99 kisah dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran disebutkan ada seorang nabi yang bernama Musa, diselamatkan oleh Allah, membelah lautan dengan tongkatnya menjadi jalan luas, melewatilah 500 umatnya selamat dari kejaran Fir'aun. Tongkat kayu bisa membelah lautan. Percaya nggak antum? Itulah iman. Jadi iman itu gagasan besarnya. Kalau diibaratkan sebuah ide besar. Nah, inilah panggilan, wahai orang yang beriman, orang-orang yang pikirannya sudah tidak ada keraguan lagi terhadap Allah, nggak ada problem lagi. Diwajibkan atas kamu berpuasa, saum itu produk dari Islam. Jadi iman itu gagasan besarnya, Islam adalah produk, pabriknya di sini. Nah, apa produknya? Yaitu saum Ramadan, haji, saum Ramadan, kalau dibalik ya, zakat, sholat, gitu ya, syahadatain. Jauhnya kita dari perilaku syirik. Sholat, zakat, saum, haji. Ini produk. Ini produknya, produk dari iman. Nah, diantaranya adalah saum Ramadan. Nah, sampai sini cukup tidak? Ini sampai sini sudah ada pahala. Sudah ada pahala sampai sini. Sudah ada ganjaran. Cuman persoalannya, apakah membentuk karakter apa tidak? Gitu ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Itu sampai pahala. Berpahala. Apakah membentuk karakter? Tunggu, ada satu lagi poin namanya ihsan. Ihsan adalah quality controlnya. Makanya ihsannya dari saum adalah tatakun. Kalian menjadi orang yang berkarakter bertakwa. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini rangkaian ibadah begitu banyak di bulan Ramadan. Kalau hanya berburu pahala, tidak membentuk menjadi sebuah jati diri. Nah, saya mengutip kitab Minhajul Muslim karangan Syekh Abu Bakar Jabil Al-Jazairi. Jadi ada 4 pilar yang harus ada dalam diri seorang yang muttaqin. Ya, apa itu? Yang pertama at-taubah. Yang kedua muhasabah, yang ketiga muraqabah, yang keempat mujahadah. Ini muslim beneran. Kenapa? Karena Nabi kita Muhammad SAW bersabda, ya ayyuhannas tubu ilallah fa inni atubu yawma mi'atan marrat. Wahai manusia, bertobatlah kalian kepada Allah, karena aku Nabi kalian setiap hari bertobat. Dalam hadis Muslim 100 kali, dalam hadis lain 70 kali. Ini karakter bertobat. Jadi tidak mengenal lagi harus bulan Ramadan tobatnya, harus hari Jumat, harus tidak. Ini menjadi karakter yang hidup. Muraqabah, merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala.
Saum, tadi kita wudhu ya, sholat zuhur. Ini muraqabah nih. Dan ada sunnah wudhu namanya berkumur. Masukin air ke mulut, kemudian dikeluarkan lagi. Adakah yang sampai ke tenggorokan kita? Tidak mungkin kita melakukannya. Meskipun di sebelah kanan kiri kita ada teman kita berwudu, kita telan sedikit, kira-kira teman kita tahu nggak? Tidak. Tapi tidak kita lakukan. Kenapa? Karena ada yang menyaksikan. Al-muraqabah. Inilah karakter yang selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, muraqabah. Ya. Kebayang nggak kalau pejabat-pejabat kita punya sifat muraqabah? Ya. Kayaknya nggak perlu lagi ada lembaga KPK. Ya. Muhasabah menghasilkan orang-orang yang selalu memuhasabah diri, mengoreksi. Nah, dari awal Ramadan dia koreksi setiap sebelum tidur. Dari subuh sampai mau tidur dia koreksi bagaimana nasib, kualitas dan kuantitas Ramadan saya. Apakah ayat yang dibaca membentuk karakter kepada saya? Nanti kita lihat bagaimana Al-Quran harusnya tidak membaca saja tapi membentuk karakter. Yang terakhir mujahadah. Ini juga satu semangat perjuangan, ya, semangat berjuang, ya, memiliki kesederhanaan dan lain sebagainya. Ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kenapa ini penting ya, untuk dibahas? Karena ini ada 3 kehidupan manusia. Ini saya kutip dari kitab Nasha'il Ibad. Kalau tidak salah di sini dikaji ya, kitab Nasha'il Ibad Imam Nawawi yang mensyarah Syekh Ibn Hajar Al-Asqalani ya, pada bab 33 ya. Jadi manusia itu kata Luqmanul Hakim. Jadi di situ Imam Nawawi mengutip nasihat Luqmanul Hakim kepada anaknya. Ya, bunyi nasihatnya kira-kira gini, ya bunayya, ya bunayya. Jadi para nabi, para rasul kalau memanggil anaknya menasehatinya dengan kalimat ya bunayya. Ya bunayya itu panggilan penghormatan terhadap anak, panggilan kasih sayang terhadap anak. Dalam Al-Quran ketika para nabi dan para rasul menasehati anaknya pasti memanggilnya apa? Ya bunayya, ya bunayya aqimus shalah, ya bunayya inni ara fil manam, ya bunayya, ya bunayya inna nasa salah satu aslas. Wahai anakku yang tercinta, kehidupan manusia itu ada 3 sepertiga. Sepertiga pertama milik Allah. Kira-kira apa? Ruh. Al-Isra 85. Wa yas'alunaka 'anir ruh qul ruh min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Ruh itu udah la haula wala quwata illa billah. Kita hanya diberi pengetahuan sedikit tentang ruh ya, tanda-tandanya saja. Yang kedua milik cacing. Kira-kira apa ini? Milik cacing. Dan ini sepertiga tubuh kita yang kita dandanin ya, kita poles, kita ikut olahraga kesehatin, begitu masuk 2 kali berapa? 2 kali 1 ya. Bersiaplah akan datang hewan cacing dan saudara-saudaranya yang akan menikmati milik mereka. Yang terakhir baru ini milik kita sendiri, yaitu al-amal. Ini yang sedang kita perkaya di Ramadan ya, al-amal ya. Tentu yang dimaksud amal adalah al-amalus soleh ya, amal soleh seperti itu. Nah, ngomong-ngomong amal yang menghasilkan pahala itu ada 2. Ada amal hati, ada amal fisik. Fisik diibaratkan tangan ya. Karena ada ayat Allah al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Nah, jadi kata Allah amal itu garis besarnya ada 2. Ada amal hati, ada amal fisik ya. Amal hati tawakal, sabar, ridho, ikhlas, syukur, rendah hati dan lain-lain.
penyakit hati termasuk amal hati. Ya, jumawa, dendam, pengeluh, riya, kufur, sombong dan lain-lain. Ini amal hati yang baik dan amal hati yang buruk. Ayatnya mana? Di Al-Anfal ayat 2. Innamal mu'minuna alladzina idza dzikrallahu jalat qulubuhum. Mohon maaf. Al-Anfal ya. Innamal mu'minuna alladzina idza dzikrallahu jalat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadatum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah orang-orang mereka yang disebut Allah bergetar hatinya. Ini amal hati. Dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah bertambah imannya. Ini amal hati. Dan hanya kepada Allah lah mereka bertawakal. Ini amal hati. Amal yang tidak nampak. Ya. Yang kedua amal fisik. Amal tubuh. Salat, zakat, puasa, haji, berbisnis, ASN dan lain-lain. Yang nampak. Ya. Di ayat 3, alladzina yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan orang-orang yang mendirikan salat dan memenafkahkan sebagian harta rezeki yang kami berikan kepada mereka. Ini masih di surat yang sama. Ya. Nah, pertanyaannya, mana di antara dua amal ini yang paling menentukan? Amal apa kira-kira? Tentu jawabannya amal hati. Nah, hati itu identik dengan apa? Dengan pembentukan karakter. Gitu kira-kira ya. Karakter itu kan nggak terlihat. Dia menjelma menjadi sebuah karakter. Jadi amal fisik itu ditentukan oleh amal hati. Sholat amal fisik. Diterima atau tidaknya sholat tergantung amal hatinya. Ada hadis yang cukup panjang, hadis tentang 5 perkara yang tanda-tanda 5 perkara tanda orang yang sholatnya diterima oleh Allah. Salah satunya adalah mimman tawadhu'a biha li'uzmati. Orang yang sholatnya diterima adalah orang yang semakin rendah diri di hadapan Allah. Walam yasatil biha ala khalqi, rendah hati di kalangan manusia, hambaku yang lain. Jadi ternyata value-nya ada pada hati. Sholat amal pahalanya gede, tapi ditentukan diterimanya pada karakter, mendirada hati. Waqaddana rizki, sholat yang membentuk karakter orang yang menjadi ahlu zikir. Dia tidak hanya mendapatkan pahala sholat, tapi dia terbentuk karakternya menjadi ahli zikir. Ya. Dan lain sebagainya. Ya. Karena ini berangkat dari keikhlasan dan ketakwaan. Ya. Tindakan berawal dari pikiran yang baik dan berkesinambungan menghantarkan pada semangat yang membawa dalam hati. Fisiklah yang akan mengeksekusi arahan dalam pikiran dan hati. Maka akan ada hasil. Ini baru pahala. Hasilnya berpahala. Akan membentuk karakter jika dia menjelma menjadi satu Abdullah. Az-Zariyat ayat 56 tuh. Ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi Abdullah itu melaksanakan perintah-perintah Allah, maka dia menjadi Abdullah, para penghamba Allah. Dia taat kepada Allah, dia tidak membantah kepada Allah, dia tidak membuat ruang memberontak kepada Allah, dia tidak banyak komplain ibadah-ibadahnya kepada Allah. Dia menjadi Abdullah. Karakter yang kedua adalah khalifatullah. Apa yang dia sembahkan kepada Allah itu terefleksi pada kehidupan realnya. Khairun nas anfa'uhum linnas.
Khalifatullah itu konsepnya ada dalam Al-Baqarah ayat 30. Wa idz qala rabbuk lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi dia berdiri dengan dua kaki sebagai Abdullah, hubungan vertikalnya kepada Allah kuat, tilawahnya, sholatnya, tahajudnya, semua. Tapi ada vertikalnya, bermanfaat dia buat manusia. Apa manfaatnya? Ya kehidupannya, ia tidak sombong, tidak merasa lebih hebat ibadahnya, manhajnya. Kenapa? Dia mengayomi semua, dia menerima semua. Karena ada sebagian orang yang menjadi Abdullah, sombongnya nauzubillah min dzalik, menyalahkan orang lain, ya, bid'ahkan firqah lain. Berarti itu Abdullahnya tidak membentuk karakternya, pahala-pahalanya tidak membentuk karakter sebagai jiwa sosialnya. Dan ingat, kisah-kisah sahih tentang orang yang masuk ke dalam surga itu banyak berangkat dari amal Abdullah apa amal Khalifatullah. Ini ada kisah nyata sebelum Ramadan. Kisah ini disampaikan oleh sahabat dekat saya karena tetangga rumahnya. Kisah ini bukan mentolerir ketidakbenaran, bukan. Ada seorang bapak, mohon maaf, tubuhnya penuh dengan tato. Sholat kadang-kadang lagi mau, ya, tapi muslim, ya. Nongkrong, ya. Tapi setiap hari waktu sholat, meskipun beliau nggak sholat, tidak pernah tidak berinfak, tidak pernah tidak berinfak. Ya. Kalau dia lagi di jalan waktu sholat, tolong ke masjid, kasih uang ke masjid, ke keropak, sholat zuhur ini, sholat asar ini, setiap waktu. Ya. Singkat kisah, si ayah ini meninggal. Ya. Meninggalnya di rumah sakit, itu diteleponin dulu anak-anaknya semua suruh kumpul. Anaknya yang 5 kumpul. Ya. Anak sebentar lagi sepertinya ayah nggak akan ada umur. Saksikan ayah mau menghadap pada Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tidur, meninggal. Dia meninggal wasilah ahlus sodaqoh. Itu amal Abdullah apa amal Khalifatullah? Karakter munfik. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi Ramadan ini harus membangun 2 pilar kaki kita, ya. Sebagai Abdullah, iya, pribadi kita dengan target-target extraordinary Ramadan tadi. Ya, tahun kemarin 1 balik, tahun ini 2 balik, tahun berkali-kali khatam Quran. Iya, itu bagus. Tapi kita harus berdiri satu kaki, Khalifatullah. Ya, jiwa-jiwa yang bisa menerima perbedaan, jiwa-jiwa yang mau harus berbagi. Tidak dia melihat saudaranya diganggu di Palestina, di Suriah, di Yaman, Rohingya. Ya. Dia bergerak kaki kanannya untuk berdoa, berinfak dan lain sebagainya. Ya. Maka jadilah dia seorang seperti pohon yang memiliki akar yang kuat, tujuan yang jelas, dan dia punya buah yang bermanfaat. Ini yang kita ingin cita-citakan dalam konteks la'allakum tattaqun. Orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai ahli masjid, ahli Quran, ahli ini keluar dari masjid, mobilnya kesenggol motor, bahasa mulutnya udah kayak taman safari semua. Ya, ini kan pahala yang betul-betul pada karakter ketawaduan. Ya, tidak menyadari bahwa itu adalah qadarullah, musibah.
ya. Saya menyaksikan itu. Pulang dari masjid, ahli masjid, mobilnya yang parkir di senggol motor, maki-makinya udah semua binatang disebut. Iya kan? Ini kan paradoks. Sesuatu yang apa ya? Ibadah itu mungkin seperti dirinya air, tapi ibadah itu seperti minyak yang tidak menyatu gitu. Baik, contoh lagi tentang Quran. Ini kan Ramadan Syahrul Quran. Mungkin diantara kita ada yang sudah khatam ya, atau masih terus mengejar target-target. Mari kita lihat 7 syarat mutlak berinteraksi dengan Al-Quran. Gapai ini dulu, baru akan bentuk karakter. Jadi jangan sampai kena hadis rubba qoril Quran, meskipun ada yang mengatakan benar hadis ini rubba qoril Quran wal Quran yal'anu. Banyak orang yang berinteraksi dengan Quran tapi Al-Quran nggak suka sama dia, bahkan melaknatnya. Wal Qur'anu yal'anuhu. Ini penting berarti dalam Quran untuk membersihkan hati. Berarti banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada kemauan yang kuat, mau mendengarkan Quran, berdoa kepada Allah, meminta. Ada doa Al Quran ya. Mau berkorban untuk Al-Quran ya. Ini mau jadi ahli Quran, mushafnya nunggu gratis melulu. Ya, karena begitu ya. Berkorban untuk membeli ini mushaf nih. Ini mushaf gratis ini ya. Gitu. Jadi nunggu mushaf gratis terus gitu ya. Belilah, investasi gitu ya, berkorban. Ya. Kemudian mau investasi waktu, dan yang terakhir adalah istiqomah. Ya. Setiap hari ada Quran yang dia baca selalu, meskipun tidak target-target berapa kali khotam, tapi setiap hari ada dibaca Quran. Nah, ini kan pahala. Ini bicara pahala yang banyak. Nah, ini harus berjelma menjadi sebuah karakter. Belum lama ada ceramah keluhan dari seorang kiai terkenal itu ya, yang punya pesantren tahfiz Quran ya. Para hafiz Qurannya begini, ngelawan sama orang tuanya begini. Ini kan berarti Quran tidak membentuk karakter pahala, tapi tidak membentuk karakter baik. Nah, mari kita lihat sejatinya ya, tilawah Quran, tadarus Quran perlu mentadabur Quran. Maka hasil dari tilawah Quran di Ramadan kita adalah membentuk indikator karakter Al-Quran. Yang pertama adalah rendah hati. Malam tadi, ini kisah nyata lagi. Malam tadi saya jenguk anak ke pesantren, mampir di sebuah masjid. Saya dengan keluarga. Ini kisah nyata lagi. Saya sholat dulu maghrib, kemudian gantian sama istri saya. Istri saya melihat ibu-ibu lagi baca Quran di toilet. Jadi dia ke tempat wudhu, nungguin anaknya di samping toilet baca Quran, begini baca mushaf. Sama istrinya ditegur sama istri saya, ibu mohon maaf, jangan baca Quran di sini gitu. Kata dia, emang kenapa? Katanya, lah ini kan toilet, pintu toilet. Oh ini kan nggak apa-apa katanya, saya juga tahu hukumnya. Kan Qurannya, mushafnya dibawa-bawa, tapi tidak membentuk karakter kerendahan hati. Ya. Jadi yang saya maksud pahala yang membentuk karakter itu ini. Ya. Sabar. Ya. Al-Quran membentuk karakter sabar. Ya. Cerdas. Ya. Perlu dipertanyakan ketika ada orang yang ahli Quran, rajin baca, tapi juga tidak membentuk kecerdasan. Ini ada sesuatu
yang juga perlu ditadaburi. Makanya kan tadi 4 pilar tadi perlu muhasabah, ya, seperti itu. Jadi keluar dari Ramadan ini umat Islam semakin cerdas gitu ya. Sejatinya begitu. Melahirkan ide-ide, gagasan, ya. Gitu ya, yang perlu kita evaluasi itu. Produktif. Orang-orang yang produktif, punya ide, punya gagasan, punya inovasi. Menyayangi sesama muslim, saling tasama, menghormati, menyayangi imamnya. Ya, saya sering bilang nih, mohon maaf ya. Ada saudara kita di sini sholat subuh pakai kunut, pakai ya. Nah, saya melihat imam kita pakai kunut, tapi saudara kita yang lain tidak mengangkat tangan. Ini mohon maaf ya. Saya jadi ingin bertanya, itu pakai fikih siapa gitu loh. Kalau dia berprinsip imam ini bid'ah menurut versi Imam Abu Hanifah, loh kenapa Anda ikutan bid'ah, ikutan menjadi imam pada orang bid'ah? Ya. Ini menjadi renungan. Tapi kalau jiwa-jiwa Qur'ani dengan rendah hati dia mengikuti apa yang dilakukan imamnya, ya aminkan saja. Doa kunut itu bagus. Sudah tidak ada lagi perbedaan pendapat, itu menjadi sunnah yang ditolerir oleh semua mazhab. Bahkan Imam Syafi'i sebagai pengagum gurunya Imam Abu Hanifah, ketika beliau menjadi imam di kalangan muridnya, beliau tidak berkunut juga. Ini kan proses tasamu, ini kan jiwa-jiwa Quran. Bukan hanya dapat pahalanya, tapi menjadi karakter kebersamaannya ini. Coba siapapun yang ketika imam baca kunut dia tidak angkat tangan, direnungilah, Anda pakai fikih siapa? Karena itu nggak ditemukan fikih siapa gitu. Ya. Dalam fikihul waqi juga gak ketemu itu. Ya. Hobi memberi. Ahli Quran itu orang-orang yang hobi memberi. Ya. Karakter-karakter luar biasa. Berakhlak mulia dan semangat berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sekedar memberikan masukan lah buat kita semua. Kita sekarang sedang berburu pahala. Pahala itu bisa hilang nggak? Bisa ya? Pahala itu bisa hilang dengan apa? Dengan berbuat dosa. Oke. Tapi ketika pahala membentuk karakter produktif, kita memproduksi sesuatu yang bermanfaat buat masyarakat, dicetak ulang, dimodifikasi, diperbanyak, nggak habis-habisnya kita pahala, malah dosa yang kita berbuat itu dihapus oleh pahala kita yang terus mengalir. Bener nggak? Misalnya gini, Bapak kerja di riset penelitian pertanian misalnya, meneliti tentang pertanian, mengkolaborasi tanaman ini segala macam, melahirkan tanaman tentang kesehatan. Kemudian berhasil penelitiannya, diperbanyak, terus dimodifikasi segala macam, diproduksi sekian banyak. Itu Pak, pahalanya nggak putus-putus Pak. Sudah Bapak dapat pahala baca Quran pribadinya, ada pahala yang berkesinambungan. Justru pahala yang karakter yang berkesinambungan itulah yang ketika kita berbuat dosa dihapus sendiri oleh pahala yang tidak berkesinambungan itu. Sebab kata Nabi, ittaqillaha haitsu ma kunta. Takutlah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada. Wa'at bi'isai'atal hasanata tamhuha, dan ikutilah segala keburukanmu, dosamu dengan kebaikan untuk menghapusnya.
Jadi kita punya alat penghapus dosa otomatis. Apa? Produktivitas dari membaca Quran inilah yang membuat kita punya alat untuk mendelete dosa-dosa kita sendiri secara otomatis. Kenapa? Karena ada karya yang bermanfaat buat masyarakat. Ya. Belum memberi, berinfak. Ya. Di Suriah ada kisah. Ya. Ada seorang penggali kubur, ya, pernah kedapatan 2 kali. Begitu dia memasukkan jenazah ke lubangnya itu, ya, begitu selesai dia loncat menangis. Ini saya ceritanya merinding ya. Ini kisah ulama-ulama Suriah. Jadi si penggali kubur ini begitu sudah merapikan jenazah ini, loncat keluar dari kuburan ini, nangis dia. Nah ini kisah ini terdengar oleh ulama-ulama sana. Akhirnya si penggali kubur ini ditanya, ya, apa yang terjadi, ya, dengan jenazah yang kau masukkan itu, kemudian kau naik dan menangis. Ya. Ini katanya sampai 2 kali ini kejadian ini katanya. Kemudian dia jujur cerita, Syekh, ini teka-teki ini harus kita datangi ke keluarganya. Kenapa? Ketika saya menyimpan si jenazah ini, ya, itu terbuka sebuah alam yang luas. Datang kayak saya nggak tahu siapa mereka, cuman berkendaraan menjemput si jenazah ini. Si jenazah ini dijemput, dibawa pergi. Mereka begitu gagah, indah, luar biasa wanginya sih. Jadi jasadnya terlihat ada di sini, tapi terbuka. Saya nggak tahu alam apa itu dibawa oleh orang-orang itu. Ya. Dia dengan penuh bahagia bersama orang-orang itu. Ya. Akhirnya Syekh ini sama tukang gali kubur ini datang ke rumahnya. Ya. Silaturahmi sama istrinya, ya kan? Ngobrol. Amalan apa ini suaminya kok jenazahnya udah dijemput? Syekh ini berkesimpulan itu malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kata istrinya, nggak ada amalan apa-apa suami saya. Ya. Akhirnya istrinya bilang gini, baik saya akan ceritakan karena suami saya sudah meninggal. Jadi dulu amanahnya boleh diceritakan kalau Abi sudah meninggal. Apa? Orang-orang ini adalah orang-orang yang semasa hidupnya selalu memberikan beasiswa kuliah sekolah kepada orang-orang fakir miskin. Suka menyumbang untuk biaya sekolah. SD-nya selesaikan, SMP-nya, SMA-nya. Ternyata di kampung dia banyak sarjana-sarjana yang lahir dari tangan dia. Masya Allah, hobi memberi, Pak. Ya, ini Quran yang membentuk. Ya. Ini karakter Quran. Quran bukan hanya dibaca, tapi bagaimana aplikasinya. Ini yang biasa. Ya. Dan juga semangat berjuang. Ya, lihat bagaimana saudara kita di Palestina ya, menghadapi situasi yang luar biasa. Daya juangnya pun luar biasa. Itu bentukan dari karakter Al-Quran. Nah cirinya hanya 2 ya. Ketika cinta terhadap ibadah selalu mudah dan selalu ada waktu untuk ibadah ya. Itu aja ya. Jadi kalau kita sudah terbentuk tidak hanya pahala tapi karakter, cuma 2 yang nampak, selalu mudah melakukan dan selalu ada waktu. Itulah yang disebut dengan hubbul ibadah ya. Hubbut tilawah, hubbus shalah, hubbus sunnah, hubbul infak, hub ala-akhor, hub yang lain ya. Itu hanya 2, selalu mudah melakukan dan selalu ada waktu untuk melakukannya. Ketika iman menjadi gagasan besar menghasilkan produk ibadah unggulan bersama keluarga, maka lahirlah peradaban indah dalam lingkungan keluarga dan umat, insya Allah. Karena disinilah kita akan
dibangkitkan untuk melihat amal-amal kita, amal pahala yang menjadi karakterlah yang akan membentuk kita jiwa-jiwa yang siap melewati alam kubur, alam mahsyar, alam sirat, dan insya Allah sampai jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Ramadan kita tahun ini adalah Ramadan terbaik yang kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian jamaah yang dirahmati Allah, sharing pada siang hari ini mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada kesalahan dan kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Al-haqqu min rabbik wa la takunanna minal mumtarin. Kebenaran datang dari Allah, kesalahan dari kekhilafan dari kekurangan al-fakir. Demikian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.